Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepiriana dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang konsep media pembelajaran. Materi ini sangat perlu untuk mendasari pada saat kita akan mengembangkan media pembelajaran sampai pada kita mengembangkan berbagai macam bentuk jenis aplikasi dari media pembelajaran tersebut. Kita harus sangat paham tentang konsepnya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan mengupas tentang definisi, pengertian, batasan dari media pembelajaran tersebut. Pertama, kita perlu memahami bahwa sesungguhnya media pembelajaran itu adalah bagian dari sumber belajar. Jadi pada saat siswa sedang belajar, apakah belajarnya di dalam kelas, apakah di luar kelas, apakah di laboratorium, di tempat praktek, di tempat workshop, maka mereka sangat-sangat membutuhkan yang namanya media pembelajaran yang secara keseluruhan nanti akan di-cover dengan namanya sumber belajar. Termasuk juga ketika sekarang terjadi pembelajaran yang dilakukan di rumah. Maka mereka pun ketika di rumah sangat perlu yang namanya sumber belajar. Nah, kalau kita coba identifikasi, sumber belajar itu banyak sekali. Karena segala sesuatu berupa daya, kekuatan yang bisa mensupport untuk keberhasilan pembelajaran, maka itulah yang disebut dengan sumber belajar. Tetapi para ahli untuk mempermudah pemahaman itu membagi ke dalam 6 jenis dari sumber belajar tersebut. Yang pertama adalah manusia atau orang. Jadi manusia itu memang ada dua macam juga. Ada manusia yang memang dirancang, didesain, kuliahnya pun, belajarnya pun juga khusus di ilmu pendidikan. Dan ketika mereka keluar, maka mereka memiliki sertifikat sebagai pengajar atau pendidik yang profesional. Tetapi juga di luar itu pun, siapapun itu, profesi apapun itu pada dasarnya juga bisa berperan sebagai sumber belajar yang kategori orang itu. Misalnya ketika anak dibawa ke museum, mereka diperkenalkan dengan berbagai macam benda yang ada di museum tersebut. Tentu guru tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang diperlukan di sana, karena guru tidak menguasai itu, barangkali seperti itu, Yang menguasainya adalah siapa? Adalah seorang guide, Nah, guide itu adalah pada dasarnya sumber belajar juga, tetapi dia kategorinya yang sifatnya by utilize, jadi tidak dirancang khusus seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah alat. Alat ini segala bentuk yang sifatnya fisik, apakah nanti misalnya berupa komputer, LCD, misalnya proyektor, atau misalnya mesin-mesin yang diperlukan untuk praktikum, Jadi kalau otomotif misalnya mengajarkan, di vokasi mengajarkan tentang bagaimana melakukan servis, tune up misalnya, maka diperlukan alat berupa mesin otomotifnya, apakah yang sifatnya simulator maupun yang sifatnya objek yang benar-benar menjadi alat utamanya, seperti misalnya kendaraan, motor, dan seterusnya. Itu adalah kategori alat. Yang ketiga adalah teknik. Nah, teknik ini tentu macam-macam, Istilahnya ada teknik, ada strategi, ada metode, bahkan ada model yang lebih luas lagi, begitu. Tapi esensinya adalah cara yang digunakan untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan mudah, dengan cepat, dan tentu hasilnya adalah optimal. Kemudian yang berikut adalah bahan. Bahan sering disebut dengan namanya material. Makanya disebut juga dengan digital material maupun yang printed material. Ada bahan ajar yang sifatnya dicetak, ada bahan ajar yang sifatnya digital. Kemudian yang berikut adalah lingkungan. Segala sesuatu yang berada di luar siswa, baik itu yang diciptakan, yang alami, maupun yang rekayasa, itu adalah pada dasarnya adalah lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk belajar para siswa. Jadi kalau di sekolah itu sekitarnya ada pasar, di sekitar sekolah ada sawah, di sekitar sekolah misalnya ada terminal, misalnya seperti itu, maka pada dasarnya semua itu adalah lingkungan untuk belajarnya para siswa juga. Dan semuanya juga membutuhkan poin yang keenam adalah message atau pesan, Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, para pelajar, para mahasiswa yang menyimak video ini, bahwa sumber belajar di dalamnya ada yang disebut dengan media pembelajaran.
Nah, apa batasan yang paling spesifik sehingga kita bisa membedakan antara media pembelajaran tersebut dengan sumber belajar? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, berikutnya ya, yang juga sangat kita perlu pahami sebelum kita bicara definisi ya, konsep tentang media pembelajaran adalah bahwa media pembelajaran itu merupakan bagian dari sebuah proses komunikasi. Para ahli menyebut bahwa pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah komunikasi. Bahkan spesifik para ahli menyebut bahwa komunikasi yang mesti terjadi di dalam sebuah proses pembelajaran itu adalah komunikasi yang sifatnya transaksional. Jadi komunikasi yang interaktif gitu ya, bukan komunikasi yang satu arah gitu ya, bukan yang one way, tapi yang two way bahkan multi way ya, banyak arah seperti itu. Nah, kalau kita ingin mempelajari bagaimana kedudukan ya media pembelajaran dalam sebuah komunikasi, ada sebuah rujukan yang disampaikan oleh Harold Laswell. Dia adalah seorang ilmuwan politik terkemuka di Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi yang sangat terkenal. Dia juga adalah seorang profesor di Chicago School of Sociology, kemudian juga Yale University. Selain itu juga dia merupakan seorang presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika, bahkan akademi seni dan sains di dunia seperti itu. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika terjadi sebuah proses komunikasi, termasuk juga komunikasi dalam pembelajaran, maka akan terlibat 5 komponen utama. Komponen yang pertama adalah who, sender. Jadi ada pihak yang mengirimkan atau sumber informasi atau sumber pesan, ya. Kita sebut dengan who-nya, siapanya. Itu adalah sumber pesannya. Nah, sumber pesan akan mengirimkan pesan. Say what? Dia akan mengirimkan pesan atau message. Nah, ketika pesan itu diberikan atau dikeluarkan oleh sumber pesan atau sender, maka kemudian harus melalui sebuah yang disebut dengan channel. Ya, jadi komponen yang ketiga menurut Maxwell adalah komunikasi. Selain ada sender, selain ada message, juga ada medium atau channel sebagai perantaranya. Nah, tentu saja message itu akan sampai kepada namanya to whom, receiver, orang yang atau pihak yang menerima pesan atau informasi tersebut. Nah, ketika diterima, maka akan terjadi sebuah namanya with that effect. Ya, akan terjadi sebuah efek timbal balik ya. Apakah nanti timbal baliknya adalah positif atau timbal baliknya negatif, bergantung ya. Itu. Nah, disinilah sebetulnya letak dari positioningnya media pembelajaran. Media pembelajaran dalam sebuah proses komunikasi itu adalah sebagai yang berkedudukan sebagai channel atau sebagai medium yang menjadi perantara antara sender, si pengirim pesan, kepada si penerima pesan. Jadi baik tidaknya sebuah proses komunikasi yang kita harapkan sebuah proses komunikasi yang komunikatif itu sangat bergantung juga salah satunya kepada peran dari media pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu kita coba lihat batasan konsep dari media pembelajaran itu apa ya. Kita ambil dari beberapa tokoh sentral yang dari sejak tahun ya 1970 ya, bahkan dari 1980 ya, 50 dan seterusnya, itu sudah banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran tentang media pembelajaran tersebut. Nah, salah satunya adalah misalnya Leslie Briggs. Dia mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Jadi di sini Briggs sudah mengeksplisitkan bahwa sebenarnya media pembelajaran itu merupakan sebuah sarana fisik ya, jadi physically ya, berupa objek begitu yang tugasnya untuk menyampaikan isi materi pelajaran, dan dia secara spesifik menyebut contoh misalnya buku, film, video, dan seterusnya. Oke, itu menurut pendapat dari namanya Leslie Z. Briggs. Nah, sekarang kita lihat definisi yang lain. Ini ada definisi dari juga tokoh pendidikan terkemuka yang juga banyak menyumbangkan pemikiran tentang pembelajaran, termasuk juga media pembelajaran, yaitu Sam. Ya. Sam mengatakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan
yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Oke, jadi dia mengatakan bahwa media itu merupakan sebuah teknologi begitu ya, yang teknologi itu membawakan pesan. Jadi sama seperti tadi kita jelaskan dalam sebuah proses komunikasi ya. Jadi ada pengantaran, pengiriman pesan ya, yang dia menyebutkan bahwa teknologi itu harus bisa dimanfaatkan ya. Nah, salah satunya kebermanfaatannya tentu untuk konteks pembelajaran itu sendiri. Oke, itu menurut Wilbur dari Sound ya, seorang director juga, seorang juga pemikir dalam dunia pendidikan. Kemudian kita juga lihat dari organisasi ya. Di antaranya ada NEA ya, National Education Association ya. NEA mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual dan termasuk teknologi perangkat keras. Jadi ini cukup simpel dari NEA tersebut ya. Jadi media pembelajaran itu adalah sebuah sarana komunikasi. Ini sangat relevan, related dengan apa yang disampaikan oleh Maxwell tadi ya. Bahwa media merupakan sebuah sarana komunikasi ya. Cuma di sini sudah agak spesifik ya, bahwa bentuknya adalah cetak maupun audiovisual ya. Juga termasuk di dalamnya adalah perangkat keras seperti itu. Nah, pendapat lain barangkali ini dikemukakan oleh namanya Robert Henny ya, dalam buku yang sangat terkenal di dalam dunia pendidikan, namanya dengan judul bukunya adalah Instructional Media ya. Beliau mengatakan bahwa media itu sebagai sesuatu yang membawa informasi antara sumber atau source dan penerima atau receiver informasi. Ini cukup singkat apa yang disampaikan oleh Robert Henny ini ya. Jadi media itu sebagai sesuatu. Jadi sesuatu kan artinya jamak atau banyak ya, yang membawa pesan informasi ya, antara atau dari sumber lah gitu ya, source, kepada yang menerima atau receiver informasi ini ya, seperti itu. Nah, kemudian ada seorang tokoh dari Indonesia yang juga sangat terkenal dan juga menjadi pelopor untuk pengembangan media pembelajaran ya. Beliau pernah menjadi kepala Pustekom di Kemdikbud sampai saat itu ya, namanya Dr. Arif Sadiman ya. Beliau mengatakan media pembelajaran itu adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual dan termasuk juga teknologi perangkat keras. Jadi memang apa yang dikemukakan dalam bukunya Pak Arif Sadiman juga relevan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Henny ya. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah pemahaman yang utuh juga tentang media pembelajaran itu definisinya seperti apa ya. Nah, kita juga bisa melihat ya, ini definisi dari organisasi yang menaungi dari teknologi pendidikan, namanya Association for Educational Communication and Technology atau ICT ya, bahwa media adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Ini simple juga ya pendapat dari ICT ini ya. Jadi yang namanya media itu adalah segala sesuatu. Memang bentuknya jadinya banyak. Segala sesuatu kan tadi bisa objek, bisa benda, bisa alat dan seterusnya. Ya bisa juga bahan yang di dalamnya ada fungsi orang. Jadi dia agak spesifik menyebut bahwa orang untuk menyalurkan pesan seperti itu ya. Oke, ya dari apa yang sudah dijelaskan tadi ya, maka saya akan coba menyimpulkan ya, bahwa sesungguhnya yang disebut dengan media itu memiliki dua komponen utama. Komponen yang paling pokok ya, yang akan memberikan sebuah batasan yang jelas tentang apa itu media pembelajaran ya. Jadi media pembelajaran itu ada dua yang pokok. Pertama, dia mengandung objek. Ada benda di dalam. Hal-hal yang sifatnya bentuknya fisik, terlihat kasat mata, memiliki berat, volume, massa, begitu kan ya. Kemudian juga dapat disentuh berupa hardware dan objek nyata atau juga buatan. Jadi yang pertama, dimensi media itu ada wujud fisiknya gitu ya. Contoh kalau misalnya kita lihat ada overhead projector misalnya zaman dulu ya. Sekarang ada proyektor untuk yang sifatnya LCD projector misalnya. Kita lihat ada bentuk fisiknya ya. Tentu beragam juga ukurannya, beratnya. Kemudian kalau kita lihat misalnya di luaran sana ada berbagai macam bentuk objek ya. Ada batu, ada pasir gitu ya. Ada kayu dan seterusnya. Itu pun juga sebetulnya termasuk kategori objek atau benda. Tetapi objek atau benda itu tidak lengkap atau belum dikatakan media pembelajaran kalau belum memenuhi komponen yang kedua, yaitu yang disebut dengan materi atau pesan.
Nah, kalau sudah ada pesan, kalau sudah ada materi yang melekat pada objek tadi, maka itu sudah menjadi definisinya media pembelajaran. Apakah nanti si pesan itu berupa materi pelajaran atau berupa perangkat lunak, ya, software begitu kan? Atau juga di dalamnya berupa teks, berupa animasi, video, dan juga sound. Nah, itu barangkali kesimpulan ya dari media pembelajaran itu. Dengan demikian, maka sesungguhnya kalau kita ingin ya mengembangkan sebuah media pembelajaran, maka tidak boleh terlepas dari dua komponen utama dari media pembelajaran tersebut. Ada objeknya, ada alatnya, dan juga jangan lupa harus juga dilengkapi dengan adanya pesan. Jadi kalau misalnya contoh, ketika guru itu datang keluar, ya kemudian dia menemukan sebongkah batu, kebetulan misalnya jenisnya adalah batu yang agak unik, misalnya batu apung, maka ketika batu itu dipegang, maka batu itu belum menjadi media pembelajaran. Mengapa? Karena hanya berbentuk objek. Tapi ketika batunya kemudian dibawa ke kelas, kemudian guru menyampaikan, anak-anak sekarang kita belajar bagaimana kita mengidentifikasi, mengenal berbagai macam jenis batuan. Kebetulan saya sedang atau Bapak sedang memegang salah satu batu, ini namanya batu apung. Kemudian guru menjelaskan apa itu batu apung itu, karakteristiknya, sifatnya, ya, dan seterusnya. Maka pada saat dijelaskan, maka si batu itu sudah menjadi media pembelajaran. Mengapa? Karena sudah dilengkapi dengan pesan dalam bentuk lisan, suara yang disampaikan oleh guru kepada siswanya. Bahkan ketika gurunya mungkin lebih kreatif, dia kumpulin berbagai macam jenis batu, dia tempelkan ke dalam sebuah kotak, bahkan kalau perlu dikasih frame, ya, dikasih kaca supaya lebih indah, kemudian bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama. Ketika dia membutuhkan lagi menjelaskan kembali tentang jenis batuan tadi, maka guru tidak perlu membuat lagi. Dia tinggal menunjukkan kepada siswanya seperti itu. Nah, kalau sudah jadi frame tadi, ya, itu sudah menjadi sebuah media pembelajaran yang diperlukan untuk belajarnya para siswa. Demikian ya, mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan untuk bisa memberikan pemahaman yang utuh tentang apa itu media pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.